Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara kasus aktivitas rekening bank milik Front Pembela Islam atau FPI. Penyidik menggandeng Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pihak yang dilibatkan akan membantu menganalisis potensi rekening dipakai untuk pencucian uang, pendanaan perbuatan pidana, menerima aliran dana dari jaringan teroris, atau pelanggaran hukum lain. Saat ini pembekuan puluhan rekening FPI dan pihak terafiliasi masih dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya, PPATK telah menyerahkan hasil analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening milik FPI dan pihak terafiliasi ke kepolisian. Menurut Ketua PPATK, Dian Ediana Rai, beberapa rekening tersebut terdapat dugaan perbuatan melanggar hukum. PPATK telah memblokir sementara puluhan rekening milik FPI dan para pihak terafiliasi di berbagai bank nasional sejak 4 Januari. Di awal pemblokiran sementara, PPATK menyebut telah mendeteksi adanya transaksi keuangan lintas negara terkait dengan rekening FPI. Ini Polri dengan PPATK telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi tentang laporan hasil analisis PPATK terhadap beberapa rekening yang terkait dengan FPI. Telah dianalisis oleh PPATK sebanyak 92 rekening. Ini terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI. 92 rekening ini terdapat pada 18 bank yang ada di Indonesia. Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Bareskrim Polri, dan tentunya Bareskrim Polri akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FPI. Tentunya Polri melihat segala kemungkinan. Ketika rapat memang dihadiri oleh personil dari Bareskrim dan juga personil dari Densus 88. Mengapa dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi Front Pembela Islam. Sebelumnya, Ketua PPATK Dian Ediana Rai menyebut pihaknya terpaksa membekukan 92 rekening yang terafiliasi FPI untuk kepentingan penyelidikan dan analisis. PPATK pun menyebut proses penyelidikan dan analisis membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dilengkapi dengan berbagai keterangan lainnya. FPI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dilarang melakukan kegiatan. Nah, ini merupakan suatu informasi yang memang perlu ditindaklanjuti oleh PPATK dalam kewenangannya. Kenapa kita harus menghentikan transaksi untuk sementara? Kan ini memang dalam konteks kita melakukan analisis dan pemeriksaan ya. Jadi nanti akan sulit ya kalau kita memeriksa suatu rekening dalam posisi sedang bergerak gitu kan, keluar masuk dan lain sebagainya. Sehingga ini yang mempermudah kita untuk melakukan analisis dan pemeriksaan. Nah, tentu ini merupakan proses yang belum selesai karena kita kan harus periksa semua rekening, kemudian kita juga harus memeriksa semua transaksi, kan itu agak cukup lumayan besar saja kan artinya untuk bisa dilihat dan kemudian kita melakukan analisis nanti.
Mabes Polri telah melakukan rapat koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait pembekuan rekening Front Pembela Islam. Hingga kini total ada 92 rekening yang telah dibekukan. Untuk informasi selengkapnya ada rekan kami Lis Pratiwi yang melaporkannya langsung dari Mabes Polri Jakarta. Lis, apa saja alasan pembekuan rekening yang terafiliasi dengan FPI tersebut? Ya Zakia, pembekuan 92 rekening yang terafiliasi dengan Front Pembela Islam dilakukan karena adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, PPATK juga menjelaskan bahwa proses pembekuan dan juga penghentian seluruh transaksi dari 92 rekening tersebut telah dilakukan sejak proses pemeriksaan atau setelah organisasi tersebut dilarang oleh pemerintah. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan bahwa pada hari ini pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan PPATK. Rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh PPATK terkait dengan laporan yang berada dalam 92 rekening tersebut. Hingga kini tercatat ada 92 rekening yang telah dibekukan dan dihentikan sementara proses transaksinya. Seluruh rekening ini dimiliki baik itu oleh pengurus pusat FPI, pengurus daerah maupun perseorangan atau individu yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam. 92 rekening tersebut juga tadi disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri bahwa berada di 18 bank yang ada di Indonesia. Sementara itu, pihak Polri juga memastikan bahwa saat ini proses analisis memang masih berlangsung dan analisa yang sudah dilakukan oleh PPATK nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dari pihak kepolisian untuk menentukan apakah ada atau tidak tindak pidana ataupun perilaku transaksi keuangan yang ilegal yang dilakukan baik itu dari rekening yang telah dibekukan maupun organisasi FPI. Sementara itu Bareskrim Mabes Polri juga memastikan akan melibatkan pihak Densus 88 anti teror untuk melihat segala kemungkinan terkait dengan transaksi keuangan yang ada dalam 92 rekening tersebut dan juga FPI. Zakia. Lis, berapakah total dari jumlah uang rekening atau dalam rekening yang dibekukan? Ya Zakia, tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, pernyataan kepada publik disampaikan oleh Karopenmas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, namun pihak kepolisian enggan untuk menyebutkan total dari jumlah uang yang berada di 92 rekening tersebut kepada publik. Meski demikian, pihak PPATK memastikan bahwa seluruh uang yang ada di dalam rekening tersebut kendati transaksi dalam 92 rekening telah dihentikan, namun uang tersebut tidak akan hilang. Kepala PPATK, Dian Ediana Rai, menjelaskan bahwa tindakan penghentian transaksi atau pembekuan 92 rekening tersebut memang hal yang biasa dilakukan. Ini merupakan proses umum yang dilakukan oleh PPATK kepada organisasi yang sudah resmi dilarang oleh pemerintah. Pasalnya, uang merupakan komponen penting dalam roda organisasi sehingga penghentian aktivitas keuangan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan tugas PPATK untuk memastikan apakah ada atau tidak transaksi keuangan yang mengindikasikan perbuatan melawan hukum di organisasi tersebut dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak PPATK yang selanjutnya hasil dari analisis tersebut telah disampaikan oleh PPATK kepada pihak kepolisian. Dan hingga kini memang proses pemeriksaan masih berlangsung karena ada banyak komponen yang perlu diperhatikan. Namun PPATK menjelaskan bahwa ada sejumlah dugaan tindakan melawan hukum seperti transaksi keuangan ke pihak luar negeri. Demikian Zakia, kembali ke Anda. Baik, Lis Pratiwi, terima kasih atas laporan Anda.